Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini adalah nikmat dan karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pada hari ini kemarin masih Allah berikan kesempatan untuk bisa hadir di majlis melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita menjadi cahaya-cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana janji Nabi SAW, basyiril masya'ina fil dhulumat bi anna lahum nurun tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang senang berjalan di waktu gelap menuju masjid. Meskipun sama Pak Penny udah ditambah lagi lampunya, tapi tetap hitungannya di waktu gelap. Apa besok kita matiin aja lampunya biar gelap? Jadi yang maksud waktu gelap itu adalah waktu-waktu sholat isya, kemudian waktu sholat subuh. Meskipun suasananya terang, kemarin udah terang, ditambah lagi pas Ramadan ada lampu lagi di situ di depan. Bahwa orang-orang ini akan mendapatkan cahaya yang sempurna. Buat apa cahaya yang sempurna itu? Buat bapak-bapak dan ibu-ibu menyeberang sirat. Ya. Semua ulama sepakat secepat apa kita akan menyeberang sirat tergantung sebesar apa cahaya yang kita miliki. Saya tahun ini menurunkan secara drastis jadwal di luar karena mata saya sudah gelap-gelap gimana gitu kalau sudah maghrib isya. Jadi hanya ada 15 mungkin 16 jadwal keluar, sisanya ada di Baitur Rahim. Maksudnya kadang udah gak kelihatan. Saya gak terlalu juga mau ambil resiko. Kemarin saya terperosok di sana, bahu lumayan gak sakit. Itu ada lubang yang jalanan yang kalau keluar dari gang itu yang belok kanan, yang PKP ke arah sana ke Laban Wetan, itu ternyata ada lubang pulangnya yang sebelah sini. Nggak kelihatan kalau sama saya. Jadi di dunia betapa pencahayaan itu penting untuk kita meniti jalannya itu jalan yang lebar gitu, jalan aspal lagi gitu. Nah, bagaimana mungkin ada orang yang bercita-cita mau nyebrang siratal mustaqim dan dia nggak punya cahaya? Mimpi dari mana itu? Ini Ustadz Aldi yang biasa ngimamin kita, itu paling sering beliau baca Al-Hadid. Isyanya, kemudian beberapa sholat tarawihnya itu mengulang Al-Hadid. Al-Hadid itu artinya besi, kuat, tapi isinya melunakkan hati. Bahkan salah satu ayatnya itu Insyaallah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Memang belum tiba waktunya orang beriman untuk bisa lembut hatinya. Allah sindir itu para sahabat pada zaman dulu, ya. Itu para sahabat pada zaman dulu. Ini gimana kita gitu? Memang belum waktunya hati kita itu lembut menuju zikir, gampang diajak ibadah. Nah, tapi suratnya namanya Al-Hadid. Dan salah satu isinya adalah tentang bagaimana orang munafik dan orang beriman nyebrang sirat. Orang beriman nyebrang sirat. Orang munafik cahayanya terang, padam, redup, ya. Persis lampu rumah Pak Firman yang belum dibetulin Pak Beni kemarin. Ya. Redup, ada lagi, kan gimana dia mau lari, Pak? Akhirnya padam sama sekali cahayanya, bingung dia. Kemudian dia berkata kepada orang beriman, "Unzurna, tunggu kami. Nantabis min nurikum." Minta cahaya dong sedikit. Minta cahaya sedikit. Nah, tapi kita nggak akan mempedulikan mereka, kita jalan aja terus. Akhirnya mereka kemudian jatuh ke dalam neraka. Dari mana cahaya ini kita dapatkan? Salah satunya adalah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu istiqomah berjalan di waktu gelap menuju masjid untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan semakin hari semakin penuh, semakin sempurna cahayanya. Ya, kemudian
nanti dibantu dengan memperbanyak baca sholawat, itu luar biasa. Saya baca hadisnya panjang sekali. Ada orang yang sudah terjatuh dari sirat dan hampir saja dia akan terperosok ke dalam lubang jahanam itu. Tiba-tiba faja'at sholatuhu alayya fa'aqamahu. Tiba-tiba datang sholawatnya kepadaku, kata Nabi. Sholawat itu menghampirinya dan kemudian memegang tangannya, ayo bangun, ayo jalan bersama saya. Luar biasa ya sholawat itu. Nggak bayar lagi Pak sholawat itu. Nggak menghabiskan waktu. Bapak-bapak bisa mengerjakannya, ibu-ibu bisa mengerjakannya dalam posisi apa aja kan bisa dikerjakan gitu. Mau sambil masak, atau mau sambil ngopek mobil, atau mau sambil nyuci, sholawat bisa. Dan itu faedahnya luar biasa. Salah satu hadis yang panjang di dalam Al-Wabil As-Sayyid yang ditulis oleh Ibnu Qayyim, beliau meriwayatkan hadis yang sangat panjang tentang huru hara hari kiamat. Di antaranya ada orang yang sudah lelah terjatuh dia dari sirat, udah nggak sanggup lagi jalan, udah nggak sanggup lagi jalan, lalu dia terjatuh. Faja'at, kemudian datanglah sholatuhu alayya, sholawatnya kepadaku. Fa'aqamahu, lalu orang itu dibangunkan oleh sholawat. Ayo bangun, kita ke surga bersama saya. Mudah-mudahan salawat-salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang lafaz-lafaz sholat kita. Ya. Ini memang sengaja saya pilih yang ini, meskipun namanya kajian runut gitu ya. Mungkin ada bagian-bagian yang kita sudah paham betul, tapi ya bagaimanapun tetap akan kita ulang gitu ya. Sampai kemudian bagian-bagian yang belum atau yang masih samar-samar, ya, karena kajiannya murut gitu, tidak seperti tematik yang bisa kita pilih. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan, kemarin kita sudah sampai pada doa istiftah dan kemudian ta'awud, maka hari ini adalah tentang membaca surah Al-Fatihah. Hukumnya fardu. Siapapun yang gak baca surah Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Tidak sah itu artinya harus diulang. Harus diulang. Kalau tidak diterima, itu masih penting. Dia gak perlu ulang, tapi gak ada pahalanya itu sholat. Tapi sudah dianggap sholat. Ya. Tapi kalau tidak sah, artinya harus diulang. Harus diulang. Dan siapapun yang lupa membaca Al-Fatihah, maka dia harus kembali ke tempat dia lupa. Misalnya rakaat 2, bapak atau ibu lupa baca Al-Fatihah, pas di rakaat ketiga baru ingat, ya. Atau pas di rakaat kedua sedang sujud ingat, oh tadi saya nggak baca Al-Fatihah. Itu wajib balik lagi ke tempat baca Al-Fatihah. Ya, wajib balik lagi ke tempat membaca Al-Fatihah. Batalkan semua rukun yang sudah kita kerjakan, balik lagi baca surah Al-Fatihah. Gimana kalau ingatnya pas baca surah Al-Fatihah di rakaat berikutnya? Nah kan gak bisa balik lagi gitu. Maka rakaat yang tadi tidak dianggap rakaat. Rakaat yang tadi gak dianggap rakaat, ya. Jadi kalau kita ingatnya di rakaat ketiga, wah rakaat kedua tadi gak baca Fatihah, maka rakaat kedua tadi tidak dianggap, rakaat ketiga jadikan rakaat yang kedua. Gitu ya. Beda dengan takbiratul ihram. Kalau tidak takbiratul ihram, ya itu karena awal sholat semuanya runtuh, harus balik lagi ke awal ya. Nah, ini bedanya membaca Al-Fatihah dengan takbiratul ihram. Baik, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan. Pertama, saya senang sekali sholat di Baitur Rahim ini, meskipun ya sedikit-sedikit agak berisik gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluar. Tapi alhamdulillah anak-anak kita nggak main di tempat lain. Saya senang karena imamnya tidak membawa surah Al-Fatihah. Ya, imam-imam kita dari Sahihul Quran itu nggak membawa surah Al-Fatihah. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca Fatihah itu jangan disambung-sambung. Iya, di Wasok itu disambung. Ya. Di Blitar itu, sama di Banyu, sama di Diri. Sholat tarawih 23 rakaat 7 menit. 7 menit. Saya lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Amin. 7 menit. Disaingi kemudian di Indramayu pengen lebih cepat dari itu, masuk rekor muri.
Bisa nggak kita bikin 6,5 menit? Ternyata belum bisa, sama 7 menit. Luar biasa. Di Indonesia apa aja ada Pak, serius asli. Dari mulai tarawih cuma 7 menit 23 watt sampai tarawih 8 jam ada. Bapak kalau mau nyoba bisa datang ke Magetan. Di Magetan tarawihnya 8 jam. Dari setengah 8 sampai setengah 4. 30 juz. Saya tanya sama teman-teman di sana untuk mengkonfirmasi, karena saya ngisi di masjid, di salah satu masjid di pemerintahan. Ada yang komplain ketika ustadznya menyebutkan bahwa Utsman bin Affan pernah mengkhatamkan Quran 1 malam. Gimana caranya Ustaz? Gak mungkin. Lah orang berita aja bisa khatam dalam 1 malam. Dan itu ada videonya. Itu ada videonya. Bahkan yang paling luar biasa itu sholat tarawih dari jam setengah 8 sampai setengah 4 diimami anak umur 7 tahun. Saya nangis, anak saya kapan itu. Tapi dalam hati saya kemudian mengoreksi, bapaknya aja gak sama. Mimpi. Anak umur 7 tahun, Pak. Anak umur 7 tahun dari pesantren Al-Fatah Magetan. Lengket hafalannya. Dia sudah hafal Quran dari umur di bawah 5 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Ya. Umur 7 tahun imamin sholat dari setengah 8 sampai setengah 4. Itu kalau terjadi di Baitul Rahim, saya ya, Pak Haji nggak kesini lagi. Sampai setengah 4. Tapi perlu mungkin sekali-kali ya mencoba sensasinya itu. Ya, gimana pernah? Dulu di masjid saya pernah ikut yang dari jam 8 sampai setengah 4, tapi cuma dapat 10 juz. Cuma dapat 10 juz. Dan itu gak balik-balik lagi. Dia pernah nyobain berbagai macam pola tarawih gitu. Sampai tarawih di Masjid Amr bin As itu, tarawihnya sih gak terlalu lama, mas, standar lah 2 jam tarawih. Jadi tarawih di sana standar segitu. Ya, kalau sini kan 30 menit, ya itu di sana standar 2 jam tuh sedang lah, sedang. Tapi yang bikin nangis kunutnya, Pak, lama, lebih dari 40 menit. Bapak bisa angkat tangan lebih dari 40 menit, coba deh. Angkat tangan lebih dari 40 menit bisa. Saya nangis, nangis terharu dengan doa penutup pegel, pegel Pak. Yang imamin adalah Sayyid Jibril. Sayyid Jibril itu keliling kan? Bagian di Mesir biasa tanggal 27. Ya, di Mesir biasa tanggal 27. Cuma setelah saya pulang, konon katanya beliau tidak boleh masuk lagi karena kunutnya begitu dah. Ya Allah, hancurkan pemerintah yang zalim. Begitu kira-kira sih. Pasca pemerintahan As-Sisi dan nggak diperbolehkan masuk lagi. Saya kata kalau sekarang, yes, begitu kan. Ulama-ulama nggak mau diundang lagi nggak apa-apa. Saya masih banyak, masih lain yang mau undang saya gitu. Karena beliau kan begitu prinsipnya. Ya. Mesir nggak mengundang nggak apa-apa dong. Negara lain masih banyak yang antri mengundang saya. Keliling nggak tiap kemana. Negara ini kapan, negara ini kapan. Biasa di Mesir itu kalau saya tidak salah malam 27. Dan itu kunutnya lama. Ya. Karena kan di atas tanggal 15 ada kunutnya. Ya, jangan lupa di sini juga ada kunutnya. Meskipun hukumnya sunnah ya, tapi agak sempurna salat kita pakai kunut. Jadi jangan cepat-cepat, kemudian jangan digosong. Kenapa? Karena setiap kali kita mengucapkan satu ayat di dalam surah Al-Fatihah, itu langsung di-replay oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu Allah langsung balas. Hamidani abdi. Oh, malaikat hambaku memujiku. Kemudian kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung membalas. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Jadi kalau di bahasa nggak kerasa balasannya. Ya udah tunggu aja balasannya. Kan nggak lama. Allah nggak delay gitu jawabannya langsung. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, langsung Allah balas. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung balas.
Sampai kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini untukku dan yang ini untuk hambaku. Iyyaka na'budu itu untukku, hanya kepadaku kalian beribadah, itu untukku. Wa iyyaka nasta'in, silahkan kalian minta apapun yang kalian inginkan. Intinya sholat itu kita banyak keinginan. Sholat itu kan artinya doa. Ya, sholat itu kan artinya doa. Nah, kapan gerbang itu benar-benar dibuka dan kita bebas mengambil apa saja dari semua karunia Allah? Setelah kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan wa li 'abdi ma sa'ala, bagi hambaku apapun yang dia inginkan sok minta. Pasca iyyaka na'budu. Makanya kan setelah itu isinya doa, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum kita minta yang lain, kita minta hidayah dulu, yang paling penting. Ya Allah, tunjukkanlah kami pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Ketika saya ngisi di Masjid Al-Ihsan itu ada yang nanya, Ustaz, kenapa mintanya hidayah? Kan kita itu sholat buktinya kita dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah kan nggak sholat. Yang di luar yang nggak sholat kan belum dapat hidayah istilahnya. Nah, yang sudah sholat kan artinya sudah dapat hidayah. Para ulama mengatakan maksudnya adalah ya Allah, tetapkan hidayah ini dalam hati kami. Kenapa? Iya, hari ini subuh ini bapak-bapak sholat zuhur itu belum tentu. Zuhur belum tentu. Hidayah itu dengan mudah bisa keluar dari siapa saja. Jangankan dari ukuran model kita nih Pak, itu ada pendeta yang dulunya mantan guru besar Al-Quran, hatam 30 juz. Bapak tanya tafsirnya dia tahu. Tapi hidayah begitu cepat keluar sekarang dia jadi pendeta. Ya. Yang kemudian mengolok-olok lalu dia kabur ke Amerika. Di Amerika bikin video, wih, bisa nggak nangkepnya? Kalau ada di Baitullah nggak tahu dia nasibnya gimana. Di Amerika dia bikin video, bisa nangkepnya dah. Saifuddin Zuhri, guru besar di Al-Zaitun, Indramayu, guru besar Al-Quran, bukan ahli matematika, bukan yang lain-lain, guru besar Al-Quran. Bapak tanya tafsir apa aja sama dia tahu, tapi dia murtad jadi pendeta. Kemudian Mas Hussein kemana-mana memurtadkan orang lain di berbagai macam forum, sama orang Mesir. Kesal juga sama si Arab itu. Arab murtad juga sama. Bekerja sama tuh Mas Saifuddin. Kemudian dia jalan kemana-mana, bikin seminar-seminar untuk meragukan akidah kita. Nah ini tentang surah Al-Fatihah. Kemudian setelah itu jangan lupa membaca amin, yang semangat baca aminnya, jangan kalah sama anak-anak. Anak-anak kalau sudah amin teriak dulu, jangan sampai telinga sakit. Membaca amin itu, karena amin itu satu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun yang bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka semua dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa kasih jeda, kalau imamnya sudah walatodin jangan langsung disamber, kasih jeda sebentar, biar imamnya narik nafas dulu, ya, baru kemudian kita mengucapkan amin. Mengucapkannya boleh 2 harokat, amin, boleh 2 harokat, 4 harokat, amin, boleh 4, 6, amin. Nah, itu lagi kan kayaknya yang terakhir 4, 6 jadi kita ya. Meskipun yang paling pasti itu 22, yang paling pasti 22. Nah ini amin. Kemudian setelah itu kita dianjurkan membaca surah. Nah inilah ekspresi cintanya bapak dan ibu kepada Al-Quran itu dilihat dari bagaimana cara kita membaca surah setelah Al-Fatihah. Karena kalau Al-Fatihah kan wajib Pak, nggak boleh diganti sama yang lain. Nah giliran membaca surat, itulah ekspresi cinta bapak-bapak dan ibu-ibu kepada Al-Quran. Kira-kira mau pilih surah mana? Ya, Al-Ikhlas.
Coba yang al-ikhlas yang mana? Ikhlas banget aja. Pak, kalau Bapak suka dengan surat al-ikhlas, Bapak surga, masuk surga. Amin. Ya. Karena dulu zaman Nabi juga ada orang imamin tiap sholat al-ikhlas sampai makmumnya kesel. Kamu habis baca ini ditutup dengan al-ikhlas. Baca surat lain ujungnya al-ikhlas. Baca surat lain ujungnya al-ikhlas. Nggak ada surat yang lain. Lalu orang ini berkata, ya kalau ente mau imam yang lain sih silakan pilih lagi. Oh kayak di Baitullah kalau suruh imam kan sholat baru. Tapi yang mana aja? Pahaya sih. Langsung sama Pak Abbas. Apa iklan ya baju? Sama kayak di Baitullah. Ternyata zaman dulu udah ada Pak yang dorong-dorongan menjadi imam tuh. Berarti udah mirip para sahabat Pak. Dalam bab ini Bapak-bapak sudah mirip para sahabat. Kalau disuruh jadi imam dorong-dorongan. Sahabat yang tinggal di kampung Pak. Kalau sahabat yang tinggal di Madinah nggak ada yang dorong-dorongan. Nggak ada yang tinggal dorong-dorongan. Maksudnya kalau berhalangan Abu Bakar langsung maju. Enggak dorong kali teh aja. Nanti masuk muda. Ada yang sembuh aja lah. Nah orang ini nantang gitu. Kalau memang ada imam yang lain dan kamu nggak suka dengan bacaan saya, pilih aja imam. Digituin pada mundur semua, udah paksa. Begitu ke Madinah mereka ada kesempatan ngadu sama Nabi Rasulullah. Imam saya nih kalau sholat di kampung saya, kulhu aja kerja. Karena kata Nabi itu namanya sholatnya kulhu, bukan al-ikhlas. Kalau kita kan itu bukan kulhu, itu al-ikhlas. Enggak, kata Nabi itu namanya kulhu Allahu ahad, bukan al-ikhlas. Para ulama yang nyebut itu al-ikhlas. Nama resminya kulhu Allahu ahad. Jadi benar tuh orang tua kita zaman dulu kulhu kuliah cuma disingkat aja gitu. Namanya memang kulhu Allahu ahad. Namanya memang kuliah ayyuhal kafirun, bukan al-kafirun. Tapi namanya surah kuliah ayyuhal kafirun. Sebutan dari Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW menjawab, mana orangnya? Oh di belakang. Ditanya, kenapa kamu suka baca al-ikhlas kalau sholat? Al-ikhlas lagi, al-ikhlas lagi, gak ada surat lain. Ya, di Quran itu ada 6.260 ayat per sedepang. Ya, karena Depang menganggapnya mazhabnya Kufi, Pak. 6.265 ayat kalau saya tidak salah. Ya, yang lain kan ada yang 6.263, 2.624 dan lain sebagainya. Kemudian orang ini menjawab, ya karena saya cinta dengan surat ini. Ya, karena saya cinta dengan surat ini. Lalu Nabi SAW tanpa diduga oleh para sahabat yang lain mengatakan, cintamu kepada surah Qul huwallahu ahad mengantarkanmu pada kecintaan Allah kepadamu dan mengantarkanmu menuju surga. Apa? Yang penting mah bukan karena pendeknya, ya, karena cinta dengan nama-nama Allah yang ada di dalam surah Al-Ikhlas tadi. Kan ada Allah, ada Al-Ahad, ada As-Samad, kemudian ada sifat Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu hampir semua kalimatnya adalah nama dan sifat Allah. Kata orang ini, ya karena saya cinta. Kenapa cinta? Karena di situ ada nama-nama Allah. Kalau kita kalau kita kan karena pendeknya. Karena pendek. Enggak apa-apa. Dimulai dari karena pendeknya, akhirnya kemudian oh iya ada Al-Ahad, ada As-Samad. Ya, ada yang lam yalid wa lam yulad dan seterusnya. Mulai besok perlu semua. cinta. Alasannya karena saya cinta. Iya, sekarang cinta. Nah ini Pak, kapan sih dibacanya surah setelah Al-Fatihah itu? Di setiap rakaat pertama dan kedua. Boleh nggak baca di rakaat ketiga dan keempat? Boleh pada sholat zuhur dan asar serta sholat maghrib. Isya sebaiknya enggak. Alhamdulillah nggak baca surat lagi setelah isya. Jadi kalau sholat isya sebaiknya tidak baca lagi di rakaat ketiga dan keempat. Sholat zuhur dan asar sebaiknya baca, enggak apa-apa. Sholat maghrib mau baca silahkan, enggak juga enggak apa-apa. Nah, itu beda.
Kalau zuhur sama asar, Nabi sering baca. Tapi kalau ditinggalkan juga nggak apa-apa, karena hukumnya sunnah. Ya, seperti di kita nggak dibaca nggak apa-apa. Nah, kalau sholat maghrib dibaca, oke, tidak dibaca juga oke. Kalau sholat isya sebaiknya tidak dibaca. Ya, sebaiknya tidak dibaca. Setelah surah Al-Fatihah baca suratnya. Kemudian setelah itu adalah azkarul ruku'. Bacaan ruku'. Ruku' itu dari kata rakaat. Makanya siapapun yang mendapatkan ruku' bersama imam, dia dapat 1 rakaat. Ya, siapapun makmum yang masbuk dan mendapatkan ruku' bersama imam, faqad adraka ar-rak'ata, maka sungguh dia telah mendapatkan 1 rakaat penuh. Asal jangan jangan disengaja. Iya, saya nggak nuduh siapa-siapa ya. Tapi saya dulu waktu pesantren, kalau subuh hari Jumat, imamnya wajib baca surah As-Sajdah di rakaat pertama, di rakaat kedua wajib baca surah Al-Insan sampai selesai. Makanya kalau sudah hari Jumat subuh, ini saya nih waktu bandel aja, sengaja duduk dulu di bawah karena sholatnya di lantai 2. Duduk dulu di bawah, kalau udah ayat terakhir langsung ke atas. Nah, imam langsung takbir Allahu Akbar, dapat 1 rakaat. Kalau lama Pak, nunggu 30 ayat, ya hampir 2 halaman itu sudah sajdah. Ya, 3 halaman. Sajdah 3 halaman. Waktu SMP SMA. Karena wajib baca surat itu kalau hari Jumat. Setelah saya dewasa, kemudian pulang kuliah, saya kan di pesantren sini Pak, ngajar. Di pesantren itu ada imam yang kalau tiap hari Jumat bacanya sama kayak pesantren saya. Saya lihat fenomenanya ternyata sama kayak saya zaman dulu. Itu makmum banyak yang nongkrong dulu di luar. Begitu udah ayat terakhir baru pada masuk. Imam menutup ayatnya lalu takbir Allahu Akbar, ruku, dapat 1 rakaat, tapi nggak capek. Kadang-kadang ada aja sambil lari-lari biar dapat 1 rakaat. Baik. Saya mau tahu bapak-bapak kalau ruku bacanya apa? Bapak ini baca? Ada yang lain? Semuanya sama? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi sama semua. Baik. Itu riwayat Imam Abu Dawud. Riwayat Imam Muslimnya subhana rabbiyal azim saja. Enggak pakai wa bihamdi. Di pesantren guru saya Abdul Fattah Al-Ghazali itu almarhum. Itu pernah ribut pesantren. Yang satu dari Bekasi, yang satu dari Tasik. Mama lagi enggak ada, Safa baru pulang. Biasanya kalau mamanya Safa mau pulang itu diganti sama santri senior yang imam ini. Tiba-tiba habis iqomah itu sholat belum mulai. Ternyata apa? Santri seniornya berantem gara-gara yang satu pakai wabi hamdi, yang satu nggak pakai wabi hamdi. Lah jangan ente imamnya kenapa? Ente nggak pakai wabi hamdi. Emang nggak pakai wabi hamdi? Pakai, nggak pakai. Ya, sampai mau kok belum mulai sholat? Nah ini santri-santri ribut, ada yang pakai wabi hamdi, ada yang nggak pakai wabi hamdi. Padahal yang pakai wabi hamdi sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang tidak pakai wabi hamdi juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahkan ada bacaan lain, subuhun kudusun rabbul malaikati war ruh, itu bacaan ruku juga. Ada bacaan lain, Allahumma laka roka'tu wa bika amantu. Ya, bukan wala rizki kaptor itu, bukan puasa. Cuma Allahumma laka roka'tu itu dibaca untuk sholat-sholat sunnah. Ya. Saya biasa dibaca aja ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Insya Allah ada dasarnya riwayat Imam Abu Dawud dan itu sahih. Dulu orang-orang pada zaman dulu Romawi kuno di Persia ataupun di Cina pada zaman dulu menghormati para pembesar itu adalah dengan membungkuk hampir 90 derajat. Ya, kalau raja aja lewat semua orang bungkuk.
dan mereka tidak akan mengangkatnya sebelum rajanya mengatakan bangun, gitu ya. Baru kemudian mereka mengangkat badannya. Nah, penghormatan seperti itu ternyata memang sudah berlaku umum di seluruh dunia. Maka kemudian Allah memerintahkan umat manusia untuk hanya mengagungkan Allah, sama tata caranya dengan membungkukkan badan 90 derajat, namanya ruku. Makanya bacaannya disesuaikan, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah Rabbku yang maha agung. Ya, kan banyak yang agung, tapi nggak ada yang agungnya seperti Allah. Cyrus itu disebut the Great, Cyrus yang agung, salah satu raja paling terkenal di Persia. Alexander itu juga disebut the Great, Iskandar agung. Bahkan di Indonesia juga ada yang agung. Nah, cuma ditangkap KPK, ya, hakim agung. Ditangkap KPK karena suap kasus pidana. Kalau di Indonesia yang agung-agung ditangkap. Ya. 2 orang, mungkin nanti akan nyusul jadi 4 orang. Gara-garanya sepele. Masalahnya gara-gara sepele. Saya baca di Detik.com, gara-garanya sepele. Saya salah kirim foto. Allah. Apa hati-hati Pak, jangan sampai salah kirim foto. Ya, kirim foto ini yang menerima istrinya, repot. Yes. Enggak, yang itu betul Pak. Dia salah kirim foto, dia kirim kepada suaminya. Harusnya kirim dia kepada koleganya, dia kirim sama suaminya. Gara-gara salah kirim foto, jadi kemudian 2 orang ditangkap, 2 orang lagi diperiksa sebagai saksi, dan yang lain siap-siap menunggu giliran. Gitu. Agung juga. Ya, hakim MK, kan disebutnya hakim agung. Nah ini, subhana maha suci Allah, Rabb yang maha agung. Karena Allah itu adalah Rabb yang maha agung, maka bapak-bapak dan ibu-ibu mohon untuk tidak lagi menyebut ada istilah nikmat, baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar. Gak mungkin yang maha agung mengeluarkan pemberian yang remeh. Ya. Orang manusia biasa saja, kalau pakai Ferrari, mestinya parkirnya 2.000. 2.000 kalau parkir motor saja yang Beat atau yang Mio 2.000. Orang bawa Ferrari, iya Pak, iya parkirnya 2.000. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah sebetulnya memberikan kepada kita pemberian yang kecil, yang remeh. Ya. Makanya mulai dari nikmat kecil sampai nikmat besar, saya mau tantang, apa nikmat Allah yang kecil? Saya pikir nggak ada. Kata para ulama juga nggak ada, itu bahasa-bahasa orang aja. Nah, kalau boleh bapak-bapak kasih saya contoh, atau ibu-ibu mungkin kasih saya contoh, nikmat kecil itu yang mana sih? Kayaknya nggak ada. Apa gaji kita? Kalau itu nikmat kecil, nggak mungkin kita mati-matian kerja 8 jam, iya kan? Berarti kan gak kecil kalau kita menghabiskan waktu 8 jam untuk mencarinya sehari. Kan berarti itu kan gak kecil. Oh, mungkin bukan yang sifatnya itu, kalau yang kecil mungkin yang sifatnya non materi. Coba sebutkan. Sehat, apalagi sehat. Mana mungkin bisa kita sebut sebagai nikmat yang kecil. Gak akan nemu kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri. Nikmat yang kecil itu yang mana kita tidak ada. Karena bersumber dari Allah yang maha agung, maka semua pemberiannya tidak mungkin ada pemberian yang kecil. Cuma dalam persepsi kita itu nikmatnya kecil. Dari mana persepsi itu datang? Karena kita membandingkan dengan nikmat yang belum ada, makanya yang ada jadi kecil. Prinsipnya itu sederhana. Kenapa ada orang menganggap ini nikmat kecil? Karena dia membandingkan dengan sesuatu yang dia inginkan dan belum ada. Motor karena membayangkannya Avanza itu kayak kecil nikmatnya. Coba kalau nggak ada bandingannya, motor itu nikmat yang besar. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang besar karena bersumber dari Allah yang maha agung. Konsekuensi kedua, kalau kita mengakui Allah itu maha agung, maka tidak ada lagi istilah dosa kecil. Dosanya mungkin remeh Pak, tapi yang kita hianati adalah Allah yang maha agung. Nggak ada dosa kecil. Dulu pada zamannya para raja Pak, dosa kecil, tapi kalau itu dikerjakan kepada raja itu jadi dosa besar.
Misalnya buang angin di depan kubilaikan misalnya. Apa sih, itu kan biasa aja. Tapi coba kalau di depan raja, itu kan jadi masalah serius. Berdiri sebelum waktunya dibolehkan, itu kan masalah sepele. Tapi di depan raja, nah ini di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata para ulama, tidak ada yang namanya dosa kecil. Kalau kalian pernah berpikir ada dosa kecil, ada dosa besar, ingat siapa yang engkau durhakai. Itu Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Ya. Jadi konsekuensi yang keduanya adalah kalau kita mengakui bahwa Rabb kita adalah Rabb yang maha agung, maka jangan sekali-kali kemudian kita berpikir ada istilah dosa kecil. Meskipun secara terminologi fikih ada dosa kecil, tapi dalam perasaan kita hilangkan ada dosa kecil, dosa besar. Semua dosa karena dilakukan untuk mengkhianati Allah yang Maha Agung, maka hitungannya semuanya akan menjadi dosa besar. Nah ini subhanarabbiyal azim. Kemudian yang berikutnya adalah i'tidal bisa kita baca beberapa bacaan. Misalnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu tanpa bau, riwayat Imam Muslim. Kemudian Rabbana walakal hamdu, itu juga sama. Atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang pernah baca ini? Dulu zaman para sahabat ada yang baca ini. Nabi SAW setelah saya sholat kemudian bertanya, siapa tadi yang baca doa? Tidak ada yang ngaku karena takut salah. Ya. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat 70.000 malaikat berlomba-lomba untuk mencari. Ya. Jadi Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Mau dilanjutkan karena yuhibbu rabbuna wa yardah, boleh. Rabbana walakal hamdu, ya Rabb, hanya untukmu segala puji. Ya. Kemudian setelah itu kita sujud. Nah, bedanya rukuk dan sujud itu, kalau rukuk itu adalah tempatnya kita mengagungkan Allah, tapi di sela-selanya kita tetap boleh berdoa. Kalau sujud adalah tempatnya berdoa, tapi di sela-selanya kita mengagungkan Allah. Sedikit perbedaan antara rukuk dan sujud. Nah, sebelum ke situ saya ingin menambahkan faidah rukuk itu. Kalau kita lakukan dengan cara yang sempurna, sudutnya 90 derajat, kemudian tangannya mencengkram lutut, dibuka sedikit jari-jari tangannya, itu setidaknya ada 7 organ yang terlibat, ada 7 otot yang terlibat. Ya, saya pernah menerjemahkannya. Saya berazam kalau saya sudah selesai menulis tadabbur jilid 2 ini, saya akan rapikan lagi buku sholat itu. Saya rapikan, saya pengen cetak, saya simpan di sini saja. Ya, saya simpan di sini mungkin sekitar 2 atau 3 kopi. Isinya adalah tentang sholat, semua teknis fikihnya, termasuk keutamaan setiap gerakannya, baik secara medis maupun secara agama kita. Ya, semuanya dicantumkan, bukunya tidak terlalu tebal, hanya 150 halaman. Ya, 150 halaman, tapi tenang Pak, saya tulis pakai bahasa Indonesia, bisa dibaca di sini. Nah, itu ada otot paru-paru, kemudian menyehatkan otak, dan khusus untuk bapak-bapak itu adalah salah satu latihan untuk memperkuat prostat, kandung kemih. Ya. Dan itu penelitian bukan saya yang bikin, saya hanya menuliskan penelitian dari para ahli. Ya, Zawad Az-Zaki itu pernah menulis penelitian ini. Kemudian Profesor Dr. Soleh Muhammad itu juga pernah menulis penelitian ini. Saya aja menulis penelitian orang. Jadi ini rukuk kalau dikerjakan secara sempurna akan mengundang ada banyak faedah. Ya. Apakah rukuk dan sujud ini harus kita lama-lamakan? Sebaiknya rukuk dan sujud itu Pak kita lakukan proporsional seperti lamanya kita berdiri. Ya, proporsional dengan lamanya kita berdiri. Enggak perlu 1:1, tapi jangan sampai berdirinya sebentar, sujudnya lama karena banyak minta. Ya. Jadi para ulama
boleh sih dikerjakan begitu, boleh. Hanya sekedar ingin menyampaikan mana yang lebih utama. Yang lebih utama adalah proporsional antara berdiri, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya. Mungkin kalau tadi ketika kita qiyamnya, ketika kita berdirinya membaca surah yang tidak terlalu panjang, maka rukuk dan sujudnya juga jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. Nabi SAW pernah rukuk dan sujud singkat, tapi beliau pernah rukuk seukuran surah Al-Baqarah. Kalau Pak Firman beliau rukuk seukuran surah Al-Baqarah nggak bisa berdiri lagi. Pak Rama berhenti kopi kalau gitu. Kalau nggak rukuk sesuai dengan ukuran surah Al-Baqarah itu kan lama, ya. Lewat dari juz 3. Itu rukuknya Nabi SAW. Kenapa? Karena disesuaikan dengan lamanya beliau berdiri. Karena pas beliau berdiri, beliau membaca surah Al-Baqarah, membaca surah Ali Imran, membaca surah An-Nisa, membaca surah Al-An'am, dan membaca surah Al-Maidah. Makanya ketika rukuknya begitu lama, seukuran membaca surah Al-Baqarah, kata Hudzaifah bin Yaman. Ya. Jadi kan nggak harus 1:1. Kalau misalnya berdirinya ukuran 3 menit gitu ya, maka rukuknya bisa 1,5 menit misalnya. Ya kalau berdirinya sebentar 1 menit, rukuk dan sujudnya misalnya 30 detik gitu ya. Gitu. Tapi ukuran tumaninahnya hanya cukup 1 kali membaca tasbih Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, selesai. Ya, untuk ukuran tumaninahnya itu sudah dianggap sah, dianggap tumaninah, tapi sempurnanya adalah membaca 3 kali. Lebih afdol lagi jika imamnya belum berdiri, daripada menunggu imam kok lama banget, baca lagi doa yang tadi. Kan tadi ada 4 atau 5 versi bacaan ruku. Kata para ulama, silahkan dibaca semua kalau imam belum naik. Kadang-kadang kan imam belum naik, Pak. Ya, kita ruku, subhanallah udah sampai 3 kali, ngapain lagi ya saya? Nah, daripada bingung, yang lain dibaca, kata para ulama. Kata Imam An-Nawawi, alangkah baiknya tasbihnya diutamakan 3 kali, lalu setelah itu kemudian membaca bacaan yang lain. Ya, misalnya subuhun kudusun rabbul malaikati waruh, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu juga dibaca sesuai tuntunan Nabi SAW. Di akhir hayatnya beliau sering membaca itu di dalam rukuk dan sujud beliau kalau masih ada waktu. Tapi bagi imam tidak dianjurkan membaca banyak-banyak. Imam dah 3 kali Ustaz. Ya. Karena imam wajib menjaga konsentrasi makmum, wajib menjaga konsentrasi. Baik. Kemudian sujud tadi, bacaannya sama kayak tadi. Subhana rabbiyal a'la, itu riwayat Imam Muslim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu riwayat Imam Abu Dawud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, itu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian riwayat Imam Muslim yang lain, subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Itu aja, hampir sama dengan bacaan ruku. Ya, bedanya al-a'la dan al-'azim. Kenapa al-a'la? Karena posisinya paling bawah, maka nama yang paling layak disebut adalah Allah yang Maha Tinggi. Karena posisi kita paling bawah. Kenapa tadi subhana rabbiyal azim? Karena itulah kebiasaan orang mengagungkan tokoh-tokoh tertentu. Maka kita mengagungkan Allah lebih dari itu, subhana rabbiyal azim. Karena itu adalah bentuk penghormatan kepada orang yang agung. Rukuk itu. Ketika sujud, posisi kita paling bawah, maka yang paling cocok adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Rabbku yang maha luhur. Karena kita paling bawah. Berapa kali dibaca? 1 kali boleh, 3 kali afdal. Sisanya isi dengan doa, isi dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sujud, ya silakan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian, saya pikir ini sudah clear ya. Tinggal yang paling jarang diselesaikan adalah tentang
doa di antara dua sujud. Saya boleh kutipkan saya bapak-bapak yang membaca doa di antara dua sujud. Pak Firman. Ada yang lain? Sampai wahdini. Riwayat valid itu bahkan Allah maghfirnya. Rabbi firli cuma 3 kali. Tapi yang tadi riwayat semuanya sahih. Lafaz yang tadi disebutkan oleh Pak Firman itu gak ada di dalam hadis manapun. Itu adalah gabungan dari hadis-hadis tentang bacaan duduk di antara dua sujud. Ada yang sampai wahdini, ada yang sampai warzuqni, ada yang wahdini ada tapi warzuqninya tidak ada yang ada wa'afini tapi tidak ada wajburni, macam-macam. Sampai kemudian para ulama mengumpulkan, ini riwayatnya banyak nih. Di sini ada kalimat ini tapi yang ini enggak ada. Di sini ada ini tapi yang itu enggak ada. Maka kemudian dikumpulkan jadi 7 kata. Rabbi firli warhamni. 7 kata. Tapi tadi ada yang nyebutnya 8. Wa'fu anni enggak ada di mana-mana. Wa'fu anni itu tidak ada di mana-mana. Ya. Nah, dari mana wa'fu anni ini datang? Boleh nggak dibaca? Karena wa'fu anni nggak ada. Adanya di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, dan itu pun bukan tentang duduk di antara dua sujud. Ya, si wa'fu anni ini itu adalah tambahan dari para ulama. Itu adalah tambahan dari para ulama. Aslinya yang resminya adalah 7 kata. Rabbi firli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Wa'afani tidak ada. Ya. Jadi yang ada di dalam hadis-hadis tentang duduk di antara dua sujud adalah 7 kata itu minus wa'fu anni. Wa'fu anni turunnya dari mana? Dari riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi bukan tentang duduk di antara dua sujud. Itu adalah arahan Nabi kepada orang yang nggak bisa bacaan sholat yang baru masuk Islam. Saya nggak bisa bacaan sholat, ya, Fatihah belum bisa, ini nggak bisa. Udah ucapin kalimat itu. Salah satunya ada wa'fu. Tapi kalau pertanyaannya emang nggak boleh dibaca Ustaz kalau tidak ada? Boleh. Nggak ada yang bilang nggak boleh. Boleh. Ya. Di dalam Ihya Ulumuddin ditambah itu. Di dalam kitab yang tersebut Asy-Syafi'i juga ditambahkan itu. Di dalam kitab-kitab yang lain juga di dalam saya lupa nama bukunya dituliskan sampai wa'fu anni. Boleh ditambah? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu adalah makom doa. Posisi di mana bapak-bapak dan ibu-ibu dianjurkan banyak berdoa. Hatta bapak menambah kalimat lain juga boleh. Gak ada halangan. Meskipun yang afdal adalah mencukupkan dengan apa yang ada. Ya. Tapi kalau seandainya mau ditambah Rabbi firli wali walidayya, semua ulama bilang boleh. Ya, boleh. Jadi tambahan wa'fu anni itu bukan bid'ah. Itu boleh, silakan. Meskipun tadi tidak ada hadisnya, tapi para ulama mengatakan ini adalah makomnya doa. Makomnya doa. Di saat berdoa, berbanyak doa. Doanya yang mana? Yang paling utama adalah yang mansur dari Nabi SAW. Tapi kalau bapak ibu mau nambah juga boleh, silakan. Clear ya? Jadi nanti kalau dapat WA soal wa'fu anni selesai itu. Memang tidak ada hadis. Adanya di riwayat Imam Al-Baihaqi, tapi bukan tentang duduk di antara dua sujud. Tapi kalau mau ditambahkan boleh, silakan. Fatwa dari Saudi juga boleh. Ketika saya ditanya boleh ditambah, boleh, silakan. Ya. Apalagi dalam mazhab Imam Syafi'i boleh ditambah. Jadi nggak apa-apa, silakan ditambah sampai wa'fu anni. Nah, untuk mana-mananya insyaallah kita akan bicarakan pada esok hari, karena banyak hal yang menarik tentang doa duduk di antara dua sujud. Saya cukupkan sekian. Sudah jam 6 lewat. Baik, jika ada yang perlu kita diskusikan silakan. Ya, itu yang
pertanyaan Ustaz terkait Baik. dengan tumakninah tadi. Ustaz sampaikan tadi kan hitungan tumakninah itu kan dengan bacaan itu sudah tumakninah. Iya. Memang sudah cukup itu ya, bukan tumakninah itu menurut ini yang sependek pengetahuan saya itu Ustaz ya. Selama ini kalau tumakninah itu ya berhenti, kita nggak ngomong apa-apa, berhenti saja, itu bukan seperti itu ya. Ya. Jadi tumanina itu betul diam. Nah, ukurannya berapa lama harus diam? Nah, diukurnya 1 kali tasbih. Ya, udah diam nih. Terus ini udah tumanina nih belum kan jadi bingung. Maka diukur dengan 1 kali tasbih. Dan 1 kali tasbih itu tidak boleh diucapkan sebelum kita stabil di rukun tersebut. Misalnya rukuk belum nyampe udah subhanallah, enggak boleh. Rukuk stabil baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi dan naik lagi. Itu sudah dianggap tumanina. Betul diam. Nah, diamnya ukuran lamanya itu seukuran 1 kali membaca tasbih. Nah, jadi diam dulu, jangan ketika gerak udah main baca gitu ya. Nah, kadang-kadang ada yang suka sami Allahu liman hamidah belum tegak udah rabbana walakal hamd. Enggak. Rabbana lakal hamd itu diucapkan setelah tegak. Udah enggak gerak lagi. Nah, kan jadi baru baca rabbana walakal hamd. Kan begini udah stabil baca rabbana subhana rabbiyal azim atau ditambah wa bihamdi. Nah, jadi itu ukuran tumanina. Tumanina itu tenang ya, diam gitu. Nah, ukuran lama diamnya itu 1 kali pembaca tasbih. Ya. Enggak mau yang panjang, subhanallah aja boleh? Boleh, silakan. Ya. Subhanallah, naik lagi. Nah, mungkin yang 7 itu ngambil pendapat yang 1 huruf itu sudah boleh tumanina. Luar biasa. Satu ada yang mengatakan 1 huruf pokoknya tumanina itu berhentinya nggak lama-lama, pokoknya berhenti aja, cuma harus ada ukurannya. Ada yang mengatakan 1 huruf cukup ya, kan kalau S berapa gitu, S masa S atau sin ada yang begitu, tapi pendapat ini tidak dipakai para ulama yang muktabar. Mereka lebih memilih 1 kali tasbih yang paling pendek itu subhanallah. Enggak mau pakai wa bihamdi atau rabbiyal azim, enggak apa-apa, silakan. Subhanallah. Naik lagi 1 kali subhanallah jadi tumanina. Ya, jadi tumanina. Makanya kan ada yang cepat, husnuzan, mereka mengambil pendapat subhanallah. Nah, gitu ya. Jadi betul harus diam dulu sebentar. Ya. Lanjutannya itidalnya Ustaz. Iya. Kalau itidal itu makmum sebaiknya membaca sami Allahu liman hamidah juga atau dia langsung menjawab rabbana walakal hamd. Ya. Untuk makmum para ulama berbeda pendapat. Yang saya pilih makmum hanya membaca sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdnya aja. Biarkan itu bagian imamnya aja. Sami Allahu liman hamidahnya bagian imam, karena dia adalah pengganti dari takbir intiqal. Karena saya baca takbir, ya. Yang baca takbir imam, kemudian imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya cukup menjawab rabbana lakal hamdu atau rabbana walakal hamd. Mau dilanjutkan mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du boleh. Mau yang pendek juga boleh. Tenang lah, sholat itu banyak versinya. Mau yang pendek, mau yang panjang. Nah, tadi saya sebetulnya sedikit mempraktekkan yang pendek. Baca tasbih, baca takbir, baca tahmid itu cukup 10 kali. Ya. Jadi ketimbang gak dibaca sama sekali, baca 10 kali. Iya, 11 kali juga boleh. Ada riwayat 10 kali. Nabi membaca zikir, tahmid, takbir, tasbih 10 kali. Ya. Jadi waktunya buru-buru mau ngapain? Jangan dilewat, udah baca yang versi pendek. Tapi kadang saya nyesel kalau ngasih tahu versi pendeknya. Diamalin yang pendeknya dulu. Dalam semua kondisi itu diamalin yang pendek-pendeknya. Kadang-kadang di sini suka dilewat ya. Saya kajian, zikirnya jangan lama-lama. Jadi saya pakai aja versi yang paling pendek. Yang paling pendek 10 kali jadi sama.
Ya, meskipun nanti punya keutamaan yang berbeda-beda, tapi yang 10 kali juga sama punya keutamaan. Ya, insyaallah. Baik. Ya, Pak. Ya, Pak. Antara ruku sujud itu kan ada bacaan Allahu Akbar itu apakah Allahu Akbar baru melakukan gerakan atau bisa berbareng Allahu Akbar ruku sujud gitu? Yang ininya seperti apa? Allahu Akbar yang diucapkan di tengah-tengah salat itu disebut takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan kepada gerakan yang lain. Karena dia takbir perpindahan, maka harus mengiringi perpindahan itu. Kan namanya juga takbir pindahan. Ya, berarti harus mengiringi pindahannya itu. Ini jangan seperti Bang Benny, nemenin saya pindah, udah selesai, datang lah begitu ya. Ya, ayo Bang Benny. Kalau saya temenin pindahan, 6 menit itu bareng dengan pindahannya, nah begitu. Ya namanya nemenin bareng Pak, gitu. Langsung nanti saya temenin pindahan. Temenin itu baru pas pindahannya saya temenin. Takbir intiqal begitu Pak. Menemani pergerakan dari perpindahan rukun itu. Jadi dia sudah harus diucapkan ketika kita mengangkat tubuh kita dari ruku untuk iktidal. Ya, jadi kan kalau gini Sami Allahu liman hamidah, atau kalau dari ini mau sujud Allahu Akbar, mengiringi perpindahan itu, Cuma bedanya begini, apakah harus sampai rukun berikutnya? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i sampai di rukun berikutnya. Makanya kalau Ustaz Ali yang mimpin imam itu kan panjang Allahu Akbar sampai kemudian berdiri. Mungkin sedikit beda, saya tidak. Saya mengambil pendapat bahwa takbir intiqal itu justru hanya mengiringi perpindahan. Jadi sebelum dia sampai pada rukun berikutnya, takbir intiqalnya sudah berhenti. Jadi mengiringi perpindahan, mengiringi pindahan. Jadi begitu dia sudah pindah ke rukun berikutnya, takbirnya sudah berhenti. Jadi itu yang paling baik. Meskipun dikerjakan dengan cara yang tidak persis seperti itu, insya Allah tidak akan membahayakan sholat kita. Ya, kadang-kadang kan udah sujud baru Allahu Akbar. Kadang-kadang sudah ada kan. Itu tidak membahayakan sholat kita. Cuma yang paling utama adalah mengiringi pindah Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu harus sampai di rukun berikutnya, mengiringi semua perpindahan itu. Ya. Kalau ahli qiraat justru enggak. Allahu Akbar itu cuma punya 2 harokat, jangan dipanjang-panjang. Lain lagi Pak. Kan Allahu Akbar itu berapa harokatnya? 2. Ya. Masa jadi panjang? Allah menjadi 6. Iya. Ya, tapi kan itu ahli qiraat. Kalau ahli fikih sampai menjelang rukun berikutnya. Nah, itu yang bapak-bapak itu sudah betul. Ya, sudah betul. Jadi agak panjangan dikit nggak apa-apa, karena mengucapkan Allahu Akbar itu tidak perlu pakai kaidah tajwid soal madnya. Ya, kan bukan baca Quran. Kan sama sebetulnya dengan baca doa Pak, tidak perlu pakai kaidah tajwid madnya kemudian dan lain sebagainya. Ikhfa'nya itu nggak perlu dibawa gitu. Misalnya apa? La ilaha illa anta subhanaka. Itu nggak perlu dibaca ikhfa'nya. Ya, nggak perlu dibaca ikhfa'nya. Kalau dibaca boleh, ya silakan aja. Cuma tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan makom tilawah. Jadi tajwid itu nanti silakan dengan Ustaz Syamsi, beliau lebih ahli dalam hal ini. Kapan saja kita akan menggunakan sebagian hukum tajwid dan sebagian hukum tajwid yang lain. Nah, itu ada makom-makomnya. Gitu Pak ya. Jadi mengiringi perpindahan, pindah takbir, begitu menjelang rukun yang dimaksud. Kalau saya sudah berhenti, kalau mau terus melanjutkan juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ini adalah hal yang lumrah terjadi. Baik bapak-bapak jamaah sekalian, Bisa ada baca ini. Tadi yang masalah pembacaan Al-Fatihah yang dimaksud tadi, itu secara fikih gimana Pak? Maksudnya apakah salah? Yang pertama, yang kedua,
terkait dengan yang kajian kemarin yang belum sempat ditanyakan tentang bacaan doa iftitah kabiro ya. Alhamdulillah. Pada saat sahabat membaca doa itu setelah sholat kan Nabi tanya gitu ya, tanya siapa yang baca tadi, gitu kan? Dia Nabi kaku. Dengan pertanyaan itu yang saya tanyakan, sahabat ini mendapatkan bacaan itu dari mana kalau Nabi ditanya gitu? Kan bukanlah semua bacaan sholat itu disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi. Yang pertama yang sedikit kan sekalian pertanyaan. Tadi disampaikan juga mungkin yang mengenai Pak Edi juga. Tadi kan Al-Fatihah di sholat ada pertanyaan Pak Edi juga. Terus afdolnya kita karena itu rukun sholat ya Pak. Pada saat imam baca itu kan kita mencegah kalau kita bareng imam atau kita setelah Fatihah imam selesai itu kan waktunya sempit. Nah afdolnya untuk membaca Al-Fatihahnya kapan? Bareng dengan imam, sebelum imam atau setelah? Jazakumullah khairan. Jadi untuk membaca Al-Fatihah, kalau secara teknis fikih dibaca wasol semua satu nafas sah. Sebab kita sedang membicarakan gimana caranya agar sholat kita itu lebih bisa dinikmati. Makanya maknanya kemudian kita sampaikan. Hatta nggak tahu maknanya juga kan sah saja sholat. Cuma karena tujuannya adalah bagaimana agar bisa lebih dinikmati, maka kemudian sebaiknya membaca Al-Fatihah itu faslan, ya, satu ayat, tidak di waslan, satu kali atau dua kali nafas dan lain sebagainya. Kalaupun mau dibaca di wasl juga sah, ya sah, selama bacaannya benar. Nah kemudian yang berikutnya, dari mana ada bacaan-bacaan itu? Ini juga yang dijadikan landasan oleh para ulama yang mengatakan ada istilah bid'ah hasanah itu karena para sahabat juga terkadang berinisiatif sendiri, ya berinisiatif sendiri. Nabi mengajarkannya al-muba'id baini wa baina khataya misalnya ya, dan dia tiba-tiba kalau berkabir alhamdulillah katsiran ya. Nah, tentu ilhamnya Allah titipkan kepadanya, kemudian disimpulkan oleh para ulama ternyata hal-hal yang baik yang memang makomnya leluasa untuk ditambahkan, itu tidak apa untuk ditambahkan, kecuali yang makomnya tidak leluasa untuk mendapatkan penambahan dan pengurangan. Makanya untuk doa istiftah kemudian Nabi mengamini bahwa itu adalah bacaan yang baik. Dari mana? Ya dari sahabat itu sendiri. Seperti tadi bacaan i'tidal itu kan dari sahabat itu sendiri. Dan banyak kasus-kasus di mana para sahabat kemudian melakukan sesuatu yang belum disampaikan oleh Rasulullah, ya, yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah bisa jadi satu mengamininya, bisanya dengan menganggap baik, bagus tuh bacaan, malaikat rebutan menuliskannya. Maka kemudian yang ini menjadi syariat juga untuk kita. Ya. Ada juga Rasulullah kadang-kadang menegur, enggak begitu. Berarti ini tidak bisa menjadi syariat untuk kita. Ada juga Nabi yang cuma diam, enggak komentar, enggak memuji baik, tidak juga mencela. Nah, yang ini juga boleh kita kerjakan. Nah, itu namanya sunnah takririyah. Sama sunnah juga namanya sunnah takririyah. Sunnah berdasarkan ketetapan Nabi, baik yang ditetapkan secara verbal bahwa itu bagus, bagus tuh, baca dari mana, gitu ya, bagus itu. Nah ini satu, atau sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat dan Nabi nggak komen, itu juga menjadi sunnah bagi kita. Kenapa? Karena nggak mungkin Nabi nggak komen kalau itu nggak bagus, mustahil. Ya. Berarti Nabi nggak komen, berarti Nabi menyetujui hal itu terjadi. Jadi itulah yang namanya sunnah takririyah. Jadi bukan hanya hadis itu bukan hanya yang diucapkan oleh Rasulullah, bukan hanya yang diperbuat oleh Rasulullah, tapi juga berupa ketetapan dari Rasulullah. Misalnya di sholat, ya, tahu bacanya beda, tapi Nabi tidak menegur dua-duanya, tapi tidak memuji juga. Berarti itu boleh dua-duanya. Nah, gitu. Salah satu contoh. Nah, kemudian kapan sebaiknya kita membaca surah Al-Fatihah?
surah Al-Fatihah itu pada dasarnya kalau imam sedang membaca Al-Quran, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyaingi bacaan imam. Tapi kata Imam Syafi'i kecuali Al-Fatihah. Makanya letaknya membaca Al-Fatihah tidak ketika membaca Al-Fatihah, karena sama-sama Al-Fatihah. Ya. Satu rukun ditabrak dengan rukun lagi. Makanya kemudian digeser setelah amin baru membaca Al-Fatihah. Seandainya tabrakan dengan bacaan imam, setidaknya bacaan imam yang lain hukumnya sunnah. Ya kan, baca surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Maka kemudian kalau kita membaca surah Al-Fatihah ketika itu, ya dengan bacaan yang jangan terlalu lama, karena bapak-bapak juga wajib menyimak bacaan imam. Ya. Imamnya kalau ragu nanti nggak ada yang betul kalau semua sibuk membaca Al-Fatihah. Makanya sebagian ulama kalau sholat jahriyah mereka nggak baca Fatihah. Nah, tapi begitu nanti rakaat ketiga keempat mereka baca. Nah, tapi bapak-bapak yang bermadzhab Imam Syafi'i baca di mana? Satu ketika jeda setelah baca wawal thalib kan ada jeda. Kalaupun belum selesai Al-Fatihah imam sudah baca, lanjutkan saja sampai selesai. Ya, posisinya di situ yang paling bagus. Jadi karena hukumnya dua-duanya fardu, maka salah satunya memang harus dikorbankan jadinya. Meskipun yang paling bagus adalah imam memberikan keleluasaan waktu untuk membaca Al-Fatihah. Cuma kalau ada waktu membaca Al-Fatihah, lama-lama lagi sholatnya. Itu bapak kapan tarawihnya kelar? Iya kan? Nah, jadi silakan baca ketika jeda, kemudian lanjutkan meskipun imam sudah membaca surah setelah Al-Fatihah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah dari saya pribadi. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.